Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya Zahra Ariska Salsabila dengan NIM 205236063. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti kita. Dan dalam kaitan dengan Nidal Quisem, jelaskan pemikiran dia tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama sangat penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena memberikan perspektif yang lebih luas dalam pendidikan serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pendidik yang lebih bijaksana dan toleran. Berikut adalah penjelasan mengapa mata kuliah ini penting. Yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis dan terbuka. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan terbuka terhadap hubungan antara sains dan agama. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kita akan diajarkan untuk melihat dunia dari berbagai perspektif, yaitu ilmiah dan religius. Kemanapun untuk berpikir terbuka dan kritis ini akan memperkaya cara mereka mengajar dan berkomunikasi dengan siswa yang memungkinkan memiliki pemandangan yang berbeda. Ini juga membantu mereka menghindari sikap pragmatis dan menerima perbedaan dalam cara pandang terhadap sains dan agama. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengajar yang holistik. Sebagai calon guru, memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengharmonisasikan sains dan agama akan memperluas keterampilan mereka dalam mengajar secara holistik. Pengajaran bahasa Inggris tidak hanya soal mengajarkan tata bahasa atau kosakata, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai beragam pandangan siswa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sains dan agama, calon guru akan lebih siap untuk menghadapi isu-isu terkait agama dan pengetahuan ilmiah yang mungkin muncul dalam kelas. Yang ketiga, ada meningkatkan toleransi dan empati. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter siswa. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa calon guru bahasa Inggris belajar untuk menghargai keberagaman baik dalam hal agama, budaya maupun pengetahuan. Dengan memahami cara-cara harmonisasi dan sains agama, mereka akan lebih mampu mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan empati kepada siswa. Ini sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan mereka. Yang keempat, ada persiapan menghadapi tantangan sosial dan kultural. Dunia pendidikan, khususnya di kelas bahasa Inggris, seringkali menghadirkan beragam tantangan sosial dan kultural. Mahasiswa calon guru akan bertemu dengan siswa yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan pandangan dunia yang sangat beragam. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama mempersiapkan calon guru untuk lebih peka terhadap masalah yang muncul akibat perbedaan pandangan, baik itu tentang penciptaan, revolusi, atau sains pada umumnya. Mereka akan lebih siap untuk menangani perbedaan tersebut dengan cara yang menghargai dan menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Yang kelima, ada membangun perspektif global dan multikultural. Sebagai calon guru bahasa Inggris,
mahasiswa perlu memiliki wawasan global dan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang multikultural. Mata kuliah ini membantu mereka untuk memahami bahwa hubungan antara sains dan agama dapat dipandang berbeda di berbagai budaya. Pemahaman budaya tentang harmonisasi ini akan memperkaya perspektif mereka terhadap isu-isu global dan mempersiapkan mereka untuk mengajar siswa dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima terlepas dari latar belakang agama mereka. Yang keenam, ada mengintegrasikan sains dan agama dalam pengajaran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa calon guru juga belajar bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep sains dan agama dalam proses pengajaran ini. Penting karena dalam mengajarkan bahasa Inggris, banyak topik yang bisa dikaitkan dengan fenomena alam, teknologi, dan bahkan isu-isu ilmiah. Dengan pemahaman yang baik tentang harmonisasi sains dan agama, calon guru bisa menyajikan materi pelajaran dengan cara yang mendalam, misalnya dengan menghubungkan pembelajaran tentang teknologi atau lingkungan dengan nilai-nilai agama atau spiritualitas. Yang ketujuh ada meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada karakter. Dalam kurikulum pendidikan saat ini, pengembangan karakter sangat ditekankan. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa calon guru kesempatan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai moral dan etika dalam agama dapat bersinergi dengan ilmu pengetahuan. Mereka dapat mengajarkan siswa untuk tidak hanya memahami bahasa dan budaya, tetapi juga untuk lebih menghargai nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran, dan kasih sayang. Nilai-nilai yang sering ditemukan dalam ajaran agama maupun sains. Yang kedelapan, mempersiapkan untuk tantangan pendidikan masa depan. Pendidikan di masa depan akan semakin mengglobal dan membutuhkan guru yang dapat mengatasi berbagai tantangan sosial dan ilmiah. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama memberikan keterampilan penting bagi calon guru untuk memahami dan mengelola isu-isu terkait sains dan agama yang dapat mempengaruhi pelajaran mereka. Hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi pendidik yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman baik dalam konteks ilmiah maupun sosial. Yang kesembilan ada mengembangkan diri sebagai individu yang utuh. Terakhir, mata kuliah ini tidak hanya penting bagi pengajaran, tetapi juga untuk pengembangan pribadi. Pemahaman tentang harmonisasi antara sains dan agama membantu mahasiswa untuk melihat dunia dengan cara yang lebih seimbang dan penuh pemahaman. Ini mendorong mereka untuk menjadi individu yang lebih bijaksana, terbuka, dan mampu berpikir secara holistik. Sebagai calon guru, mereka akan menjadi panutan bagi siswa dalam mengembangkan pemikiran kritis, empati, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, mata kuliah harmonisasi sains dan agama sangat penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena mengajarkan nilai-nilai toleransi, pemikiran kritis, dan keterampilan untuk mengajarkan dengan cara yang lebih holistik. Mata kuliah ini juga membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan yang semakin beragam, serta mengembangkan kemampuan untuk mengajarkan bukan hanya bahasa, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang penting bagi perkembangan karakter siswa. Dengan pemahaman yang mendalam,
tentang bagaimana perkembangan karakter siswa dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengharmonisasikan sains dan agama. Calon guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan memotivasi siswa untuk terus belajar dan berkembang dalam konteks yang lebih luas. Nidal Guisom, seorang ilmuwan asal Arab Jazair yang juga seorang ahli astrofisika, telah menulis banyak tentang kesesuaian antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, ia mencoba untuk menanggapi perdebatan antara agama dan sains, khususnya dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa inti pemikiran Nidal Guisom tentang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada sains dan agama tidak bertentangan. Nidal Guisom berpendapat bahwa sains dan agama, terutama Islam, tidak perlu dianggap sebagai dua hal yang bertentangan. Dalam banyak tulisannya, ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama, khususnya Islam, dapat harmonis jika dipahami dengan benar. Ia berargumen bahwa Islam pada dasarnya mengajak umatnya untuk mencari pengetahuan dan memahami bahwa Islam untuk mencari pengetahuan dan memahami alam semesta. Banyak ayat dalam Al-Quran menurut Guisom yang mendorong umat Islam untuk belajar tentang ciptaan Allah yang selaras dengan pendekatan ilmiah dalam mempelajari dunia ini. Yang kedua, Islam dan sains sebagai wahana pemahaman yang berbeda. Guisom menjelaskan bahwa sains dan agama berfungsi dalam ranah yang berbeda. Agama memberikan panduan tentang tujuan hidup, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan sains berfokus pada pemahaman dunia fisik dan fenomena alam. Kedua-duanya ini tidak saling menggantikan, tetapi lebih kepada memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Islam bagi Guisom tidak hanya dapat diterima sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga dapat dipandang sebagai sistem yang mendukung pencarian pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, ada tantangan terhadap pandangan tradisional. Dalam karya-karyanya, Guisom seringkali mengkritik pandangan tradisional yang menganggap bahwa ajaran Islam bertentangan dengan sains, khususnya dalam hal-hal seperti teori evolusi, asal-usul alam semesta, atau umur bumi. Dia menyarankan bahwa banyak penafsiran agama yang menganggap hal-hal tersebut sebagai masalah yang harus diperbaharui atau dipahami dengan cara yang lebih konseptual, tidak literal. Misalnya, dalam soal penciptaan alam semesta, Guisom menganggap teori Big Bang dan konsep penciptaan alam dalam Islam dapat diharmonisasikan jika kita melihatnya dalam konteks metafora dan simbolisme yang ada dalam teks-teks suci. Yang keempat, ada Al-Quran dan sains, sebuah hubungan yang dapat diinterpretasikan. Guisom juga sering membahas hubungan antara Al-Quran dan sains dengan menekankan bahwa meskipun Al-Quran mengandung banyak pengetahuan yang sangat berharga tentang alam semesta, teks-teks ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ilmiah yang rinci, tetapi lebih kepada memberikan pemahaman spiritual dan moral. Dan ia juga mengakui bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak referensi yang jika dipahami dengan benar dapat selaras dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Yang kelima, ada ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memahami kehendak Tuhan. Nidal Guisom juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk memahami kepada Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, mencari pengetahuan ilmiah adalah tindakan terbaik yang dihargai dalam Islam.
Selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral agama, ia mendorong umat Islam untuk mengintegrasikan sains dan dalam kehidupan, bukan dengan mengekangnya atau mendedikasikannya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan iman, tetapi sebagai alat untuk lebih menghargai kebesaran Tuhan. Yang keenam, ada tantangan Islam kontemporer dalam menghadapi sains. Dalam tulisan-tulisannya, Guisom juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh dunia muslim dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Ia menunjukkan bahwa beberapa pandangan konservatif di kalangan umat Islam menolak banyak ilmiah, dan ini juga bisa menghambat pengetahuan intelektual dan umat Islam. Oleh karena itu, dia menekankan pendekatan yang lebih terbuka dan rasional terhadap sains tanpa mengorbankan ajaran dasar agama. Kesimpulannya, Nidal Guisom menyatakan pemikiran yang menyatakan bahwa Islam dan sains bisa saling melengkapi. Ia berusaha untuk mengajak umat Islam untuk melihat sains bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, tetapi sebagai bagian dari cara manusia untuk memahami alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Bagi Guisom, Islam dan sains tidak hanya bisa bersinergi, tetapi juga dapat saling memperkaya dalam membentuk pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan tujuan hidup. Terima kasih, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.